Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 anak-anakku. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, selalu sehat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap semangat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Ya anakku, sekarang ibu lanjutkan pada bab baru, yaitu bab 8. Kita bahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, pada kesempatan kali ini ibu khusus membahas tentang kubus ya. Tetap bersama ibu, semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa alat tulisnya dipersiapkan. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, ibu lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi ini, maka kalian diharapkan yang pertama memahami definisi dan unsur-unsur dari kubus. Yang kedua, memahami jaring-jaring kubus. Yang ketiga, menentukan luas permukaan kubus. Yang terakhir yaitu kalian dapat menentukan volume kubus. Jadi, untuk bab ini kita bahas tentang bangun ruang sisi datar. Kenapa kok sisi datar? Karena sisi-sisi yang dibentuknya dari bangun datar. Sedangkan bangun lengkung, sisi lengkung nanti akan kalian jumpai pada materi kelas 9. Oke, ibu lanjutkan. Kita bahas yang pertama, yaitu definisi dan unsur-unsur dari kubus. Mungkin materi ini sudah tidak asing lagi buat kalian, karena kalian dulu ketika di sekolah dasar sudah dipelajari materi ini. Gue cuma mengingatkan kembali anak-anakku ya. Oke, masih ingatkah kubus? Apa sudah ingat gambar kubus? Coba sebelum ibu mulai, mungkin kalian di rumah atau di sekitar kalian dapat mencari benda atau semacamnya yang menyerupai kubus mungkin ya. Apa sudah ketemu? Pernah kalian main Rubik? Iya, jadi itu salah satu contohnya ya anak-anakku ya. Oke, apa itu kubus? Di sini ibu cuma mengingatkan bahwa kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah sisi serupa yang berbentuk persegi. Ingat persegi? Ya, ini adalah gambar kubus ya. Kubus di sini, kenapa kok kubus? Karena di sini ada 6 sisi yang serupa. Serupa itu sama, bentuknya sama ya, yang berbentuk persegi. Oke, jadi kalau kalian membuat sebuah kubus, maka gambarnya ini adalah sisinya berbentuk persegi. Bagaimana cara memberi nama kubus? Nah, kita perhatikan ini dari sisi yang alas, sisi bawah. Kita beri nama di sini A, B, C, D. Ya, lanjut ke atas E, F, G, H. Jadi kubus ini namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Itu ya, itu cara memberi nama kubus. Kemudian kita lanjut pada unsur-unsur kubus. Unsur kubus ini ada 4. Yang pertama sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, dan yang keempat diagonal. Oke, sekarang kita perhatikan dari unsur yang pertama, sisi. Pada sebuah kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Sisinya tersebut berbentuk persegi panjang. Perhatikan gambar ini. Perhatikan di sini, yaitu ada berapa sisi? 6. Sisi apa saja?
Kita perhatikan dari sisi yang bawah dulu, sisi alas. Namanya adalah sisi ABCD. Ya. Kemudian sisi yang kedua yaitu sisi atas atau tutup EFGH. Ya. Sisi yang ketiga yaitu sisi ABFE, sisi depan. Ya. Kemudian yang keempat sisi belakang, berarti CDHG. Yang keempat, yang kelima sisi samping BC, GF, dan yang terakhir sisi samping ADHE. Jadi pada sebuah kubus itu memiliki 6 sisi yang sama besar yang berbentuk persegi panjang. Unsur yang pertama. Bagaimana unsur yang kedua? Unsur yang kedua rusuk. Rusuk itu tidak lain adalah garis-garis yang membentuk kubus ini. Ya, ini namanya rusuk. Ya, ada berapa rusuk? Jadi rusuknya itu berbentuk sebuah garis. Ada 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB yang sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan GH atau HG. Kemudian rusuk berikutnya yaitu BC, ya. Ini ya, sejajar BC yaitu AD, sejajar AD yaitu EH dan FG. Sedangkan rusuk bagian yang tegak berdiri yaitu AE yang sejajar AE, FB, JG dan DH. Ya. Ini adalah rusuk-rusuk pada kubus yang ukurannya semua sama panjang. Oke, kita lanjut pada unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Pada sebuah kubus, nah, ada 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, C, D, titik sudut E, F, titik sudut G, dan titik sudut H. Itu ya. Unsur yang keempat yaitu diagonal. Ya, diagonal ini dibedakan menjadi 3. Diagonal sisi, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Kita bahas yang pertama yaitu diagonal sisi. Pada diagonal sisi, ya, diagonal sisi kubus itu ada 12. Ya. Seperti apa gambarnya, Bu? Nah, perhatikan di sini. Ini nama kubusnya berbeda dengan contoh ini ya. Jadi di gambar ini nama kubusnya yaitu CD, GH alasnya, atasnya atau tutupnya yaitu ABFE. Ya, kita bahas tentang diagonal sisi yang pertama. Kita bahas dari sisi yang depan dan belakang. Pada sisi depan di sini berbentuk persegi ya. Diagonal masih ingat ya? Diagonal itu adalah suatu garis yang menghubungkan dua titik sudut. Ini ya, garis yang menghubungkan dua titik sudut. Jadi pada sebuah persegi itu terdapat dua buah diagonal. Oke, kita lihat pada bidang depan di sini A, B, C, D. Maka diagonal sisinya yaitu AC dan DB. Ya, sedangkan pada sisi yang belakang yaitu sisi HGFE, maka diagonal sisinya yaitu HF dan GE. Ya, atau EG dan HF. Nah, ini ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4. 4 sudah. Kelompok pertama depan belakang ada 4. Sekarang bagaimana dari sisi samping kanan dan kiri? Perhatikan samping kiri, bidang kirinya ya, yaitu DHEA. Maka diagonal sisinya ada 2 juga, yaitu sisi AH dan sisi DE. Bagaimana pada bidang yang kanan? Juga ada 2, yaitu BG dan CF. Ya, ini 4, ini 4 sudah 8. Tinggal 4 lagi kita tinjau pada sisi yang lain, yaitu sisi atas dan sisi bawah.
ya. Pada sisi atas, diagonal sisinya juga ada dua, yaitu AF dan EB. Sedangkan pada sisi alas atau bawah, maka diagonal sisinya juga ada dua, yaitu DG dan CH. Jadi total semua diagonal sisi pada sebuah kubus itu ada 12. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, melanjutkan. Sekarang diagonal yang kedua yaitu disebut bidang diagonal kubus. Pada kubus itu bisa dibentuk bidang diagonal sebanyak 6. Ya, seperti apa itu? Nah, perhatikan di sini. Bidang diagonal yang pertama kita bentuk dari sisi alas dan sisi tutup. Sisi alas diagonal sisinya, sisi tutupnya diagonal sisinya AF, maka terbentuklah bidang diagonal yang namanya AFGD. Yang kuning diarsir berarti ya. Ini yang bidang AFGD ini disebut bidang diagonal yang pertama. Yang kedua, dari sisi kanan dan sisi kiri. Ya, sisi kanan di sini ditarik diagonal AH, sisi kiri ditarik diagonal BG, maka terbentuklah bidang diagonal yaitu ABGH atau AHGB. Sama saja ya. Ini namanya bidang diagonal yang kedua. Bidang diagonal yang ketiga yaitu dari sisi depan dan sisi belakang ditarik sebuah diagonal sisi AC, diagonal sisi EG, maka terbentuklah bidang diagonal ACGE. Ya, nih bidang diagonal yang ketiga. Bidang diagonal yang keempat yaitu ditarik dari atas dan bawah. Kalau tadi yang sebelah ini, maka yang sekarang yaitu diagonal EB dan HC atau CH ya, dihubungkan dengan garis BC ED, maka terbentuklah bidang diagonal BEHC ya. Yang keempat, bagaimana yang kelima? Yang kelima yaitu dari diagonal kanan, bidang kanan dan kiri ya, ditarik diagonal sisinya, maka terbentuklah bidang diagonal DEFC ya. Yang terakhir yaitu dari sisi depan dan belakang ya, diagonal DB dan HF, maka terbentuklah bidang diagonal BDHF. Ini ya, yang ke samping ini namanya bidang-bidang diagonal pada kubus. Oke, lanjutkan diagonal yang terakhir yaitu diagonal ruang pada kubus. Pada sebuah kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu perhatikan gambarnya AG. Kita tarik dari A ke G ya, garis hijau diagonal yang pertama. Diagonal yang kedua dari titik atas sini menuju pojok sini, garis merah HB. Yang ketiga dari sini bawah sini ke atas sana CE ya, garis biru, dan yang terakhir yaitu garis kuning, yaitu dari titik D ke titik F ya. Jadi diagonal ruang itu terdiri dari 4 buah garis. Di mana di sini ada titik potongnya di tengah ya, namanya diagonal ruang. Oke anak-anakku, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang ibu lanjutkan pada subbab yang kedua, bagaimana memahami jaring-jaring kubus. Di sini kubus, ibu gambarkan lagi kubus ABCDE EFGH ya, kubusnya.
bagaimana kubus ini kalau ibu buka satu persatu ya? Sebelum menjadi kotak kubus ini ya, maka dia terdiri dari, nah, ibu buka di sini. Nah, ya, setelah kubus ini ibu buka, maka terjadilah bukaan ini ya, yaitu ada sisi alas dan sisi tutup ya. Jadi yang ini alas dan ini adalah tutup ya. Oke, sekarang bagaimana cara penamaannya di sini? Nah, A yang alas ini ya, ini ibu ambil dari sini, maka di sini adalah titik A. Kemudian yang ini adalah titik B, maka yang di sini adalah titik C, dan yang ini adalah titik D. Bisa di sini ya, maka di sini juga sama. Berarti di sini E, F, G dan H. Maka inilah yang disebut dengan jaring-jaring kubus ya. Ya, kalau ibu cek lagi ada berapa di sini sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi yang ukurannya yaitu sama persis, yang berbentuk persegi panjang. Ingat persegi panjang ya, berarti sisinya sama. Sisi ini, dan ini. Oke ya, sudah paham tentang jaring-jaring kubus? Jadi jaring-jaring kubus ini banyak sekali modelnya, macamnya ya. Nanti ibu tugaskan di latihan. Oke, sekarang ibu lanjutkan bagaimana cara menentukan luas permukaan kubus ya. Di sini ibu gambarkan lagi jaring-jaring kubus barusan ya, yang tadi ya. Dari jaring-jaring kubus di sini tentukan luas permukaannya. Kalian tinggal menghitung luas persegi 1, luas persegi 2, luas persegi 3, 4, 5, dan 6. Kalau ibu ambil satu buah persegi ya, ibu ambil satu buah persegi, maka sisi yang ini disebut rusuknya ya, rusuk dari kubus ya. Ada berapa rusuknya tadi? Ada bulat 12 rusuk ya. Ya, maka ini juga disebut rusuk. Rusuk. Nah, bagaimana cara mencari rumus luas permukaan kubus? Ya, maka luas permukaan kubus itu 6 kali luas persegi. Kenapa kok 6? Ayo. 6 itu tidak lain karena sisi dari kubus ini ada 6 persegi ya. Persegi, luas persegi yaitu apa? Ada yang ingat? Ya, sisi kali sisi ya. Karena di sini kubus, kita tahu di sini rusuk ya. Ini R, maka persegi di sini bukan S kali S ya. Ibu khususkan yaitu rusuk kali rusuk, R kali R. Ya. Jadi luas perseginya R kali R, maka mencari luas permukaan kubus rumusnya tidak lain adalah 6 kali R kali R atau 6 kali R kuadrat. Gampang ya? Tidak perlu dihafal. Yang penting kalian pahami. Ya? Oke. R tidak lain adalah panjang rusuk kubus. Oke, sekarang ibu lanjutkan. Bagaimana cara menentukan volume kubus? Nah, di sini ibu lihatkan lagi gambar sebuah kubus A B C D E F G H ya. Di mana panjang AB itu ibu sebut dengan R rusuk, panjang BC juga rusuknya, dan panjang CG atau GC juga rusuk. Jadi ini panjang, ini lebar, ini tinggi, ukurannya semuanya sama, yaitu rusuk kalau pada kubus ya. Oke, bagaimana cara mencari rumus volume kubus? Yaitu luas alasnya kali tinggi. Nah, alasnya berupa apa tadi? Persegi ya, persegi berarti R kali R, tingginya berupa R juga. Maka mencari volume kubus tidak lain R pangkat 3, dimana R adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Oke, bisa dipahami?
Kalau bisa dipahami, Ibu aplikasikan ke beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dari gambar berikut, tentukan luas permukaan dan volume kubus berikut. Jadi di sini Ibu sajikan sebuah kubus. Ya, ini kubusnya ya. Di mana panjang rusuknya di sini diketahui berapa? Iya, 12 cm. Berarti ini 12 cm, 12 cm, 12 cm. Bagaimana cara menyelesaikan? Tulis apa saja yang diketahui. Yang pertama rusuknya, lambangnya rusuk yaitu R, 12 cm. Yang ditanya, yang pertama luas permukaan dan yang kedua adalah volume kubus. Oke, sekarang cara menjawab yang pertama. Luas permukaan kubus 6 kali R kali R ya. Maka 6 kali 12 kali 12. 12 kali 12 144 dikali 6, maka luasnya tidak lain 864 cm persegi. Ingat, kalau luas adalah cm persegi. Bagaimana yang kedua? Mencari volume kubus, yaitu R kali R kali R. R-nya adalah 12, maka 12 kali 12 kali 12. 12 kali 12 144. 144 dikali 12. Maka hasilnya adalah 1728 cm kubik. Ya, volume kubik kalau luas adalah persegi. Oke. Semoga bisa dipahami. Sekarang Ibu sajikan contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, diketahui jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Yang ditanya adalah tentukan luas permukaan kubus. Nah, bisa dianalisa ya, jumlah panjang rusuk sebuah kubus. Cara menyelesaikannya bagaimana? Tulis dulu apa yang diketahui. Panjang rusuk, jumlah panjang rusuk kubus 96. Yang ditanya luas permukaan. Untuk mencari luas permukaan, rumusnya L sama dengan 6 kali rusuk dikali rusuk. Apa rusuknya sudah diketahui? Belum ya? Ini adalah panjang, jumlah panjang rusuk kubus. Rusuk kubus panjangnya ada berapa? Ada berapa? Ya, ada 12 ya. Oke, jadi tentukan nilai R terlebih dahulu. Dari mana? Jumlah panjang rusuk ya. Panjang rusuk ya sama dengan jumlah panjang rusuk semuanya dibagi 12. Kenapa kok 12? Ayo, karena rusuk pada sebuah kubus ada 12. Maka mencari R sama dengan 96 dibagi 12. Maka rusuknya tidak lain, masing-masing panjangnya 8 cm. Oke ya. Kalau sudah diketahui rusuknya, panjang rusuknya, maka kita masuk atau mencari luas permukaan kubus, yaitu 6 kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Berarti 6 kali 8 dikali 8. 8 kali 8 hasilnya 64. Maka 6 dikali 64 hasilnya adalah 384 cm persegi. Bisa ya? Pasti bisa, yakin kalian bisa. Lanjutkan pada contoh soal yang berikutnya, yaitu yang ketiga. Diketahui luas permukaan kubus 96 cm persegi. Tentukan volume kubus tersebut. Bagaimana cara menyelesaikan? Tulis yang diketahui. Diketahui L-nya 96 cm persegi. Yang ditanya volume. Ya, maka langkah kita tentukan nilai R terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena volume itu tidak lain dari R kali R kali R atau R pangkat 3. Bagaimana cara mencari R? Kita olah dari L ini. L 6 kali R kali R. Ya.
R-nya 96, maka mencari R kuadratnya tidak lain 96 dibagi 6. 96 dari mana ayo? 96 adalah luasnya. Ya, dibagi 6, maka hasilnya 16. Apa sudah diketahui 16? Ingat, belum. Ini adalah R kuadrat sama dengan 16. Bagaimana mencari R sendiri? Maka R sendiri adalah akar dari 16. Ya, jadi ini belum selesai. Ya, ini R kuadratnya sama dengan 16. Maka mencari R adalah akar dari 16. Maka akar 16 adalah 4 cm. Jadi kalau sudah diketahui panjang rusuknya, maka kita bisa mencari volume dari kubus. Oke, volume kubus yaitu R kali R kali R. R-nya 4, maka 4 kali 4 kali 4. Berapa 4 kali 4 kali 4? Yaitu 16. Oh, ini maaf, ada kekeliruan ya. Ini bukan persegi, salah ketik ya. Nih ya. Ini apa yang betul? Yang betul adalah pangkat 3 atau kubik. Harus dibetulkan ya. Jangan ikut ini ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan dari materi ini, Ibu minta kalian salin semua ke buku catatan kalian, biar apa yang Ibu terangkan bisa dipelajari kembali ya. Jadi biar kalian tidak buka HP terus meneruskan gitu ya. Jadi materinya disalin, tugasnya hanya menyalin. Kemudian yang kedua, Ibu minta kalian membuat 6 model jaring-jaring kubus yang berbeda. Kalau tadi satu sudah, jangan ditiru, kamu cari 6 model yang lain ya. Arsir, alas, dan tutupnya. Ingat loh ya, persegi ya. Kalau pengen bagus, kalian buat menggunakan apa? Ayo, menggunakan buku streaming atau buku kotak. Kalian buat perseginya di situ, arsir, kemudian digunting, ditempel di buku catatannya. Kalau pengen bagus, Bu, kalau langsung di buku catatan menggambar, Bu, boleh. Tapi ingat, buat perseginya harus bagus ya, biar nilainya juga bagus dari Ibu. Oke, tugasnya hanya itu. Selamat mengerjakan, semoga sukses untuk kalian semua. Oke, tiada sukses diraih tanpa keterlibatan orang lain, nak ya. Pandai-pandailah membawa diri di setiap pergaulan. Pergaulan itu adalah ilmu hidup yang mutlak dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap orang yang mau sukses. Jadi, salam sehat dari Ibu, salam sukses untuk kalian semua. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ketemu lagi di pembelajaran PJJ berikutnya, tetap di sisi bangun ruang, sisi datar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan membawa manfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.